Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gua di sini dan RS Tekno 15. Oke, pada video kali ini gua mau sharing sedikit bagaimana cara menggunakan query MySQL. eh, Khususnya pada video ini gua mau jelasin tentang penggunaan select dan where. Mungkin video ini cukup berguna bagi kalian yang baru mempelajari basis data atau Microsoft Access ya kalau di Office. Eh, dan sebelumnya gue mau disclaimer dulu, di sini gue menggunakan database Word yang gue download dari sini ya, dari web MySQL. Nah, ini database Word, bisa kalian download juga di sini zipnya, kemudian kalian ekspor ke localhost PHP MyAdmin kalian. Dan di sini perlu gue jelaskan bahwa data negara atau country yang ada di sini itu sepertinya sudah tidak valid lagi ya. Beberapa datanya sudah tidak valid lagi, sudah mengalami perubahan karena ini sebenarnya datanya data lama. Sebagai contoh di sini gua mau kasih contoh nah, di database ini Indonesia presiden itu masih Abdurrahman Wahid, Bapak almarhum ya, almarhum Bapak Abdurrahman Wahid. Itu menunjukkan bahwa data ini sebenarnya sudah tidak valid atau bukan data terbaru. Tapi masih bisa kalian gunakan untuk belajar query MySQL, untuk mempelajari cara menampilkan data di aplikasi kalian, atau ya buat belajar masih bisa lah buat belajar query. Tapi kalau untuk production atau untuk digunakan kepada user, data ini sudah tidak valid lagi kalau menurut gua ya. Jadi harus dipastikan lagi validasi datanya bagaimana. Oke, jadi sebenarnya apa sih query MySQL itu? Nah, misalkan nih kalian mempunyai data sebanyak ini, tentunya kalian ingin menampilkan data tertentu saja berdasarkan kriteria yang kalian inginkan. Misalkan nih, dari sebanyak data ini kalian hanya ingin menampilkan nama negara yang kodenya itu misalkan IDN. Nah, itu negara apa? Kemudian kalian ingin menampilkan negara yang merdeka di antara tahun misalkan 1900 sampai dengan 1945. Nah, itu negara apa? Atau kalian ingin menampilkan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, itu ada negara apa saja? Nah, untuk menampilkannya kalian membutuhkan yang namanya query di MySQL. Langsung saja, misalkan gue contohin aja ya. Di sini gue udah siapin beberapa studi kasus sederhana sih ya. Misalkan nih, di sini yang pertama yang paling mudah yaitu tampilkan semua data pada tabel country. Oke, untuk menampilkan tabel data pada tabel country, di sini misalkan langsung saja ke menu SQL, kemudian select bintang from country, where-nya kita hapus saja. Sebenarnya segini aja cukup untuk dapat menyelesaikan yang ini tadi kasus pertama. Tampilkan semua data pada tabel country. Yang mana maksud dari sintak ini tuh, select itu tampilkan, bintang itu mengindikasikan untuk menampilkan semua kolom. Semua kolom yang ini atau semua field ya kalau di database itu sebutannya. Semua field dari tabel country tanpa kriteria tertentu ya. Di sini kita tidak menggunakan where. Oke, kita gua aja langsung. Nah, di sini maka database akan menampilkan semua data tanpa memfilter dengan kriteria tertentu karena kita ini ingin menampilkan semua datanya. Oke, lanjut aja, kita coba yang kedua yaitu menampilkan semua data dengan field kode nama kontinen government. Nah, kalau tadi kan kita menggunakan tanda asterik yang artinya kita menampilkan semua kolom yang ada di tabel country. Bagaimana kalau misalkan kita hanya ingin menampilkan data, semua data, tapi yang ditampilkan hanya kolom kode, name, kontinen, dan government form. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Bintangnya kita hapus, kita select nama kolomnya yang pertama yaitu kode,
Yang kedua itu name. Oke, jangan lupa tanda komanya ya. Kode, koma name, koma kontinen, koma misalkan government form. Nah, kemudian di sini where-nya bisa kalian hapus, kemudian tanda kutipin juga sebenarnya bisa kalian hapus sih. Oke, sampai tidak ada tanda silang di sini berarti sebenarnya query kalian tidak ada yang salah dalam penulisannya. Tapi untuk hasilnya kalian harus klik go. Oke. Di sini maka akan menampilkan semua data di tabel country tapi hanya menampilkan kolom kode atau field kode, name, continent, dan government form. Oke, kita lanjut lagi ya. Misalkan studi kasus selanjutnya itu kita menampilkan data dengan kode negaranya IDN. Bagaimana caranya? Di sini kita mulai menggunakan sintak where. Where di sini ya ibaratnya memfilter dengan kriteria tertentu. Select bintang karena kita ingin menampilkan semua field atau kolom. Select bintang from table country where kode sama dengan IDN. Tadi kriterianya gitu kan. Yang mana where itu maksudnya gitu, yang mana kodenya itu sama dengan IDN. Oke, langsung aja gimana hasilnya. Nah, di sini akan menampilkan data dengan kodenya itu IDN. IDN Indonesia, yaitu negara Indonesia, Asia, regionnya Southeast Asia atau Asia Tenggara ya, dan ini datanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Misalkan tampilkan semua data yang berada di kawasan Asia Tenggara. Oke, bagaimana caranya? Sebenarnya hampir mirip dengan yang tadi. Select bintang from country where yang menandakan Asia Tenggara itu apa? Kita cari di sini region ya. Berarti where regionnya sama dengan South East Asia. Betul tidak ya tulisannya kayak gitu ya? Kita coba ya. Nah, ini dia. Ada Brunei, Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, East Timor atau Timor Leste dan Vietnam. Nah, di sini maka akan menampilkan semua negara yang berada di region Asia Tenggara. Nah, ini kan menampilkan semua kolom ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan untuk kita ingin menampilkan hanya kolom tertentu? Kita bisa menggunakan ya seperti yang tadi. Kita mengganti tanda asterik atau bintangnya. Misalkan kita hanya ingin menampilkan kode dan nama. Kode, koma nama. Nama lagi. Name. Oke, kita coba. Nah, maka akan menampilkan kode dan name saja. Oke, misalkan kemudian selanjutnya sebelum ke studi kasus kelima, nah gua ada studi kasus tambahan nih. Mana ya? Kita menggunakan di sini aja. Ini kita paste. Ini misal kita ganti bintang from country Southeast Asia. Oke, go. Nah, di sini kan datanya terurut berdasarkan apa ya ini ya? Oh, berdasarkan kode ya. B I K
LM, kemudian huruf kodenya M. Ya, berdasarkan kode bagaimana kita ingin mengurutkan berdasarkan jumlah populasi. Yang seharusnya ya, Indonesia berada di atas, kemudian harusnya disusul Vietnam ya, kemudian Philippines ya. Oke, langsung aja ya, bagaimana caranya kita intinya ingin mengurutkan negara di Asia Tenggara berdasarkan populasinya. Oke, ini kita copy aja. Select bintang from country where region. Nah, di sini kita tambahkan order by. Order by-nya apa? Population. Nah, setelah ini kita order by population, maksudnya diurutkan berdasarkan kolom populasi secara, nah, secaranya itu secara defaultnya itu ascending. Bagi yang belum tahu ascending itu adalah urutannya naik. Misalkan dari A, B, C, D dan seterusnya sampai Z, atau 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 9. Itu ascending. Sedangkan descending itu turun. Kebalikannya, misalkan dari Z, Y, W dan seterusnya sampai A. Nah, untuk numerik 9, 8, 7, 6, 5 sampai dengan 1 atau 0. Order by population. Nah, kalau misalkan kalian hanya sintaknya seperti ini, maka secara default database akan mengurutkan secara ascending populasinya. Kita lihat ya. Yang harusnya kalau secara ascending yang paling atas adalah yang populasinya paling sedikit. Oke, kita lihat ya. Kita go. Nah, benar kan? Dia akan mengurutkan populasinya berdasarkan dari yang terkecil sampai yang terbesar Indonesia. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita mau mengurutkannya dari yang terbesar? Langsung aja. Di sini kita tambahkan des. Dah gini aja, kemudian kita go. Nah, maka kebalikannya. Yang pertama itu Indonesia yang terbesar populasinya, diikuti Vietnam, Filipina, Thailand sampai dengan Brunei. Oke, mungkin kita lanjut ke studi kasus selanjutnya ya. Tampilkan semua negara yang merdeka di antara tahun 1900 sampai dengan 1945. Oke, semua negara yang merdeka di antara tahun. Oke, semua negara di sini misalkan kita boleh menggunakan asterix saja ya, bisa. Terus from-nya masih from country where, yang mengindikasikan tahun kemerdekaan itu adalah independent years. Yang mana di sini independent years strukturnya itu menggunakan small integer. Jadi kita bisa memanfaatkan penggunaan lebih besar dan lebih kecil ya. Where kita langsung aduh nggak ada lagi ya. Apa tadi namanya? Where in the year lebih dari 1900 and in the year kurang dari, misalkan kita pakai sama dengan ya, berarti 1945 masuk. In the peer. Oke, kita go. Nah, maka di sini akan menampilkan data yang merdeka, data negara yang merdeka di antara tahun 1900 sampai dengan 1945. Kemudian kita coba urutkan ya, kita modifikasi. Di sini kan masih ngacak nih ya. Karena urutan default itu berdasarkan kode. Nah, di sini misalkan kita mau urutkan berdasarkan in the peer, kita tambahkan order by
in the year, year secara apa nih maunya descending ya. Nah, paling atas itu ada Taiwan, Vietnam, Indonesia, Iceland tahun 1944, kemudian ada New Zealand 1907. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan kurang dari sama dengan, karena struktur atau tipe data yang digunakan di in the year itu adalah integer. Tampilkan yang studi kasus ke-6 ya, tampilkan negara dengan populasi terbesar. Oke, mungkin sampai saat ini populasi terbesar itu masih berada di China ya. Cara pengurutannya sebenarnya ini kalau kita cari di Google banyak banget solusinya. Tapi di sini karena kita masih belajarnya menggunakan select dan where biasa, masih yang dasar. Jadi pertama kita tampilkan dulu select from country. Kita di sini nggak usah pakai where dulu. Select from country. Kita langsung order by population. Biar mendapatkan yang paling atas itu berarti harus di descending. Descending ya. Nah, di sini sebenarnya kita hanya ingin pertama-tama ingin mengurutkannya data kita itu berdasarkan populasi secara descending. Kita go. Nah, di sini kan China ya. Kita hanya ingin mendapatkan atau menampilkan satu buah data, yaitu China saja. Ini kan hanya masih berurutan ya, sedangkan kita ingin studi kasus ini menampilkan negara dengan populasi terbesar. Harusnya kita cukup menampilkan China saja. Bagaimana caranya? Oke, ini kita copy lagi. Sini kita menggunakan yang namanya order by population descending, kemudian limit 1. Sebenarnya cara mudahnya itu. Jadi sebenarnya kita order dulu, kita urutkan dulu populasinya secara descending, kemudian kita batasi yang ditampilkan hanya satu buah data. Kita go. Nah, kita dapat datanya. Sebenarnya cara ini banyak. Kalau kalian coba cari di Google, tapi ini salah satu caranya yang bisa kalian pahami dengan mudah kalau menurut gua sih ya, karena masih menggunakan select dan from, kemudian dimodifikasi dengan order by dan descending. Order by dan limit. Di sini ada tambahan limit. Nah, kemudian misalkan kita ingin menampilkan itu kan terbesar pertama ya. Kalau terbesar ke 3 atau ke 4, bagaimana caranya? Di sini kita tambahkan 3,1. 3 di sini adalah offset, 1 itu adalah limitnya. Jadi offset itu adalah data ketiga dengan limit 1. Jadi kita hanya ingin menampilkan satu data yang mana posisinya di data ketiga. Offset ini dimulai dari 0. Jadi ketika kita ingin menampilkan populasi keempat terbesar, ranking keempat terbesar, maka 4 dikurang 1 yaitu 3 offsetnya. Offsetnya 3, kemudian limitnya 1. Harusnya, nah kalau misalkan kita urutkan secara ini nih. Oh salah, sorry. Data yang berada di posisi keempat atau populasi terbesar keempat itu Indonesia. Maka seharusnya data ini menampilkan data Indonesia. Oke, kita coba go ya. Nah, benar kan? Jadi sekali lagi gue jelaskan, dari query ini tuh maksudnya tampilkan semua data dari tabel country yang mana diurutkan berdasarkan jumlah populasi secara descending atau menurun dengan limit yang mana
offsetnya atau data yang berada di posisi ketiga. Posisi ketiga karena dimulai dari 0 ya. Di sini China 0, India 1, United States 2 dan Indonesia 3, offsetnya 3 dan limitnya 1. Dan maka akan tampil data Indonesia saja. Bagaimana kalau limitnya kita ubah misalkan 2 atau 3 deh. 4 deh biar kelihatan. 4, maka seharusnya yang ditampilkan adalah Indonesia, Brazil, Pakistan, dan Russian Federation. Kita coba ya. Nah, benar kan? Indonesia, Brazil, Pakistan, Russian Federation. Karena di sini limitnya kita tambahkan jadi 4. Jadi yang ditampilkan 4. Perlu gua tekanin lagi, offset ini dimulai dari 0 sedangkan limit dimulai dari 1. Oke? Intinya gitu. Yang 3 ini adalah offset, 4 adalah limit. Oke. Sebenarnya masih banyak sintak-sintak yang bisa kalian gunakan yang berhubungan dengan select dan where saja. Tapi mungkin dari gua cukup sekian untuk query select dan where biasa dalam satu tabel ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau bingung, boleh kalian tanyakan lewat kolom komentar, lewat DM Instagram atau lewat email di rstekno15@gmail.com. Instagram, kalau Instagram itu di @rstekno15. Atau misalkan kalian punya data kemudian kalian mau menampilkannya, kalian bisa tanya di kolom komentar. Insya Allah kalau misalkan gue bisa jawab, bakal gue jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin selanjutnya kita akan mempelajari cara menggunakan inner join, left join, dan right join ya. Itu sebenarnya query dengan menggunakan 2 buah tabel ya. Misalkan nih kan di sini tabel word itu ada tabel country, ada tabel city, dan tabel country language. Bagaimana misalkan kita ingin menampilkan kota yang ada di Indonesia, itu bagaimana query-nya? Nah, itu menggunakan yang namanya join, inner join, left join, dan right join. Sebenarnya ada banyak lagi sih. Onion join juga kalau nggak salah ada. Tapi intinya sih kalian harus paham ya bagaimana caranya join 2 tabel. Oke, mungkin sekian video dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like serta komen dan subscribe channel rstekno15. Dan bye bye.